Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada sore ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mas Tri M ya. Dan mungkin ini juga ingin diketahui oleh teman-teman subscriber, yaitu burung yang sprint dan cc-nya kenceng itu, yang super kenceng itu yang kayak apa Pak Di? Kalau untuk yang super kenceng saya nggak tahu ya gimana kencengnya. Tapi ini berdasarkan pengalaman, pengamatan saya terhadap burung-burung saya. Itu burung yang punya potensi ya Mas, kalau saya membicarakannya punya potensi untuk sprint bagus, kenceng, cc-nya bagus, itu cuma potensi gitu loh ya. Saya ngupasnya dari sisi potensi, bukan dari burung yang sprintnya, cc-nya bagus kemudian saya pegang, saya tunjukkan, enggak. Karena itu nanti perawatan, pelatihan juga banyak mempengaruhi. Seperti kalau burung-burung balap itu, saya yakin dulu burung itu juga tinggi. Kalau diterbangin tinggi, secara alami lah kalau menurut saya. Tapi karena berdasarkan pelatihan dari dia bisa giring atau giringan pertama, karena di rumah dia diternakkan, dibiasakan dalam box misalnya, kemudian giring baru dikeluarkan, dilatih di alam gitu ya, kemudian dilatih dari dekat itu, begitu lepas langsung klepek, lepas klepek, tambah gitu, akhirnya dia cenderung untuk lari terus, enggak naik gitu. Itu kalau menurut saya. Kemudian potensinya dilihat di mana. Kalau saya ngelihatnya begini, teman-teman. Misalnya kita milih burung ini, kemudian karena saya mencari burung yang sprintnya bagus, cc-nya kencang, yang pertama saya lihat itu di bahu sini, Mas Tri M dan juga teman-teman. Di bahu yang nempel ke badan ya, bukan salangan ini. Kalau ini salangan istilahnya, ada yang mengistilahkan salangan, kalau saya ya bahu luar gitu ya. Tapi lihat yang bahu dalam. Nah, ini diraba. Kalau dia bahunya pendek, misalnya satu jari segini, satu jari tambah sedikit lah, itu termasuk pendek, itu saya pilih. Itu biasanya nanti terbangnya kencang. Nah, ini juga satu lebih, tapi lebihnya nggak terlalu banyak. Ini punya potensi untuk terbang sprint, sprintnya bagus gitu maksudnya. Kemudian kalau di situ kita udah dapat burung yang bahunya tebal, pendek, bulat. Kalau bahasa Jawanya itu gilik, ininya gilik ya. Gilik itu kalau dipadankan dalam bahasa Indonesia ya, kalau saya tebal, bulat lah, bahunya bulat gitu ya. Maksudnya di bagian tulang bahu itu bulat. Itu punya potensi untuk terbang sprint. Kemudian di salangannya ini, di salangan itu di bahu luarnya, ini jangan terlalu lebar Mas Tri M dan juga teman-teman. Segini ini sudah, menurut saya sudah cukup. Kan ada yang lebih lebar lagi ke bawah gitu. Jadi dia nanti kalau dipegang merapat di sini, merapat di dada ini, dekat sekali sama tulang dada ini. Itu karena ininya terlalu besar, terlalu lebar. Jadi kalau apa ya, oh ada WA itu. Jadi biasanya itu yang saya pilih, ininya jangan terlalu lebar, dan ininya biasanya agak ngelancip gini biasanya. Dia punya potensi terbangannya kencang atau sprintnya bagus. Kemudian di salangan ini ya Mas Tri M dan juga teman-teman, di yang sininya ya, kalau dia punya potensi terbangannya tinggi, dia biasanya melengkung. Nah begitu ya, melengkung begitu ya. Nah, melengkung gini.
Tapi kalau dia sprintnya bagus, itu biasanya rata begini mas. Nah begini. Kan kita kadang buka gini, tapi biasa ya mas, jangan dibentuk. Dibuka begini, biasanya ada yang sininya rata begini, ada yang melengkung begini. Nah kalau melengkung begini itu berarti dia tinggi, potensi tinggi. Kalau yang begini biasa potensinya dia terbangannya kenceng atau sprintnya bagus ya. Itu untuk dari sisi sayap. Dan untuk badan tentu saja juga mendukung dari tulangan yang tebal ya. Bagian tulangan ini tebal, itu biasanya mendukung tenaga nanti, sama uratannya yang bagus, yang ininya bisa bisa hampir nutup tulang dadanya itu. Tapi itu pendukung maksudnya nanti setelah dia sudah kelihatan sprint, kemudian kita latih secara sprint terus, itu yang mendukung itu. Kemudian dari sisi daunnya, daun ini itu cari yang medang mas. Nah 3M dan teman-teman, jangan yang bulat. Ini termasuk agak bulat ini mas 3M dan juga teman-teman. Ada yang lebih medang lagi, jadi kesannya kayak medang gitu ya, kayak bentuk pedang begitu untuk larnya. Ini masih agak bulat. Yang bagus yang lebih medang lagi, itu sprintnya bagus. Dan biasanya turunnya juga kencang, karena gesekan dengan angin mungkin lebih kecil daripada yang melengkung. Dan sama pinggangnya biasanya besar mas, kalau yang rata-rata burung kencang, burung sprint bagus itu untuk pinggangan biasanya juga bulat besar lah, tapi jangan sampai bulat sekali. Jadi jangan sampai bulat sekali, jangan sampai besar sekali. Yang jelas harus lebih kecil lah dari ini dari bagian dadanya, bagian depannya itu. Yang lontong itu juga bagus, biasanya punya sprint bagus juga itu, kalau memang kita pengen ngelatih istilahnya balap, dilatih balap misalnya, dilatih sprint terus, itu biasanya juga potensi bagus itu untuk dijadikan burung balap yang badannya ngelontong. Kalau orang Jawa bilang di tempat saya itu ngutuk, walaupun dia untuk tinggian juga kencang loh itu mas. Itu mas Tri yang saya ketahui begitu itu ya. Dan yang cukup saya herankan, biasanya kalau burung-burung yang sprintnya kencang itu kok ininya ya mas, paruhnya itu kok agak tebal dan agak basah, nggak bisa kering sekali. Walaupun ada juga sih, kalau menurut saya ada juga yang ininya kering, tipis kering ada, tapi sebagian besar burung-burung yang saya coba yang paruhnya tebal terus sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan di atas tadi sebelumnya, itu rata-rata sprintnya bagus, monceng terbangannya, bawaannya juga bagus. Tapi yaitu salah satu kekurangannya, kalau yang basah tebal itu kalau udah tinggi sekali itu biasanya nggak mau turun, dia muter dulu atau kebablasan dulu. Itu yang saya ketahui. Aneh itu ya menurut saya. Dulu ya waktu saya belajar itu mana loh, pas nanggung kencengnya kayak gitu, bawaannya kayak gitu, kok dibawa tinggi sekali kok nggak mau turun. Jadi dia muter 1-2 kali ya, ambil ancang-ancang baru turun, tapi ya kencang memang. Itu yang saya ketahui mas 3M dan juga teman-teman. Mungkin ada lain-lain yang belum saya sampaikan, coba teman-teman kasih komentar yang sudah pernah punya ya. Oh ya, jangan lupa bulu ya mas ya. Kualitas bulu itu juga banyak sekali menentukan. Bulunya ya harus yang neutral, halus neutral, itu juga mendukung untuk memperkecil gesekan dengan udara secara aerodinamis lah. Dia aerodinamis, jadi gampang membelah angin dengan kualitas bulu yang licin bagus itu.
Apalagi Mas? Kayaknya itu ya. Nanti kalau ada informasi lain saya bikin lagi video. Mudah-mudahan itu bisa membantu Mas 3M dan juga teman-teman yang sedang mencari burung yang sprint bagus, CC bagus ya. Mudah-mudahan ini membantu, menjadi masukan lah, menjadi masukan dan layak dicoba. Mudah-mudahan itu bisa memenuhi harapan teman-teman yang sedang mencari burung sprint dan CC bagus. Saya nggak berani mengatakan super karena burung saya nggak pernah pakai doping dan lain-lain, jadi secara alami saja ya, makannya juga biasa, paling ada tambahan, terus paling pakai jamu herbal sama vitamin, nggak pernah pakai doping-doping yang sintetik atau yang kimia-kimia itu Mas. Oke, semoga ini informasi bisa membantu teman-teman semua dan banyak saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.